Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan membuat floss roll yang enak banget dan pastinya ini gampang banget buatnya, tidak perlu diuleni dan juga tidak perlu capek-capek. Hanya dengan 300 gram terigu bisa jadi 2 gulung floss roll. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Terima kasih. 200 ml air hangat. Untuk airnya cukup hangat-hangat kukus saja ya. 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk dulu hingga gulanya larut. Jika sudah, tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kita aduk lagi hingga tercampur rata. Jika sudah, ini akan kita diamkan kurang lebih selama 10 menit untuk mengaktifkan raginya. Ini kita tutup rapat ya. Setelah 10 menit didiamkan, ini sudah agak berbusa, artinya raginya aktif dan siap kita pakai. Tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, kita masukkan 300 gram terigu protein tinggi. Saya menggunakan cakra kembar. Untuk terigunya tadi sudah saya tambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini cukup kita aduk-aduk saja seperti ini ya, hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit garam. Masukkan 5 sendok makan margarin cair. Dan lanjut ini kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Ini cukup kita aduk seperti ini saja ya, jadi tidak perlu diuleni. Ini saya aduk seperti ini kurang lebih selama 5 menit atau hingga bahan semuanya tercampur saja. Dan ini adonannya sudah cukup, akan kita diamkan kurang lebih selama 1 jam. Atau untuk lamanya proofing kita sesuaikan dengan suhu ruang ya. Dan ini adonannya kita tutup menggunakan plastik bersih atau menggunakan kain juga boleh ya. Setelah 1 jam didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Untuk adonannya ini memang terasa lengket tapi tidak apa-apa. Ini akan kita keluarkan menggunakan spatula. Agar lebih mudah untuk mengerjakannya, ini kita letakkan di alas ulenan. Jangan lupa ditaburkan dengan terigu. Boleh kita beri taburan terigu sedikit di atasnya agar tidak lengket. Lanjut, ini adonannya akan kita tekan-tekan agar udaranya keluar dan kita bulatkan. Ini kita bulatkan seperti ini ya, sambil dipadatkan agar tidak ada udara yang terperangkap. Jika sudah, ini adonan akan kita bagi menjadi 2 bagian. Selanjutnya ini akan kita ambil 1 adonan dan akan kita gilas.
Gunakan rolling pin untuk menggilasnya agar lebih mudah. Jika tidak punya, menggunakan botol juga boleh ya, atau menggunakan gelas. Ini adonannya kita gilas untuk lebarnya sesuai dengan loyang yang kita gunakan ya. Jika sudah digilas, ini bisa langsung kita pindahkan di atas loyang. Untuk loyangnya jangan lupa dialasi dengan kertas roti dan diolesi lagi dengan margarin agar tidak lengket. Untuk loyang yang saya gunakan ini ukurannya 26 cm x 19 cm dan tinggi 2 cm. Agar permukaannya lebih rata, ini bisa kita bantu gilas dengan rolling pin kecil atau ditekan-tekan menggunakan tangan juga boleh ya, hingga memenuhi semua loyang. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Lakukan hal yang sama di satu adonan lagi hingga selesai. Jika sudah, ini adonannya kita tusuk-tusuk menggunakan garpu hingga merata. Tujuannya agar saat dipanggang nanti tidak melendung atau tidak bergelombang di tiap sisi. Jika sudah, ini kita oles menggunakan 1 butir kuning telur. Oles ke semua permukaan hingga merata. Jika sudah, kita akan siapkan untuk toppingnya. Ada cabai merah, daun bawang, dan daun seledri. Dan ini daun bawangnya cukup kita gunting-gunting seperti ini saja ya, langsung di atasnya. Ini kita gunting menyerong. Selanjutnya ini cabai merahnya juga kita gunting-gunting. Jika sudah, ini saya beri daun seledri. Jika tidak suka boleh di skip ya. Dan ini yang terakhir, kita beri taburan wijen putih. Jika sudah, ini toppingnya kita tekan-tekan seperti ini ya, menggunakan telunjuk agar tidak lepas atau menempel di adonannya. Dan ini sudah selesai. Ini akan kita diamkan atau kita proofing selama 30 menit. Jangan lupa kita tutup menggunakan kain bersih. Sambil menunggu rotinya kita proofing, kita siapkan dulu bahan untuk olesannya. Ini ada 100 gram mayones, kemudian kita tambahkan 2 sendok makan kental manis. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu.
Setelah 30 menit didiamkan, ini bisa langsung kita oven. Untuk ovennya jangan lupa dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit atau hingga suhunya mencapai 150 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius. Ini saya letakkan di rak atas dan di rak tengah. Untuk pengaturan apinya seperti ini ya, gunakan api sedang. Oven selama 20 menit. Dan ini setelah 10 menit di oven, ini posisinya harus kita pindah agar matangnya merata. Yang atas kita pindah di tengah dan yang tengah kita pindah ke atas. Dan lanjut kita oven lagi selama 10 menit. Jadi total mengovennya selama 20 menit. Setelah di oven, ini hasilnya sudah matang. Untuk mengoven rotinya jangan terlalu lama ya, agar tidak pecah saat digulung. Dan ini selagi masih panas, langsung saja kita keluarkan dari loyangnya. Dan ini kita beri alas kertas roti agar mudah untuk menggulungnya. Ini kertas rotinya, yang sebagai alasnya kita buang dulu ya. Lanjut, ini tinggal kita oles menggunakan mayones yang sudah kita campur tadi. Oles ke semua permukaan hingga merata. Jika sudah, tinggal kita tabur menggunakan abon. Untuk abonnya sesuai selera ya, boleh ayam ataupun sapi. Untuk sebagai penahannya kita beri loyang di sini agar lebih mudah dan kita langsung gulung. Supaya gulungannya kuat dan menempel, ini kita tekan-tekan sedikit. Dan ini hasilnya setelah digulung. Ini kita pindahkan dulu. Dan lanjut kita gulung roti yang satu lagi. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Agar lebih rapi, bagian ujungnya ini kita potong sedikit ya.
Jika sudah, tinggal kita oles lagi dengan mayones bagian ujung-ujungnya. Setelah itu tinggal kita beri abon. Untuk yang satu lagi ini akan saya potong dan akan saya potong menjadi 6 bagian. Untuk floss rollnya sesuai selera ya, mau dipotong ataupun tidak. Ini dia floss rollnya sudah jadi. Bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali ya. Dan ini akan saya coba satu. Untuk tekstur rotinya ini lembut banget walaupun tanpa diuleni ya. Dan untuk rasanya ini enak banget. Oke, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, boleh like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.